Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. And hari ini kita masih akan belajar tentang komputer. Dan hari ini kita akan belajar tentang software. Perkenalkan, nama saya Aditya Wikarta. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari satu persatu tentang software. Sir, apa itu software? Oke. Yang kita akan pelajari adalah tentang pengertian software, fungsi-fungsinya dan jenis-jenis software. Jadi pastikan kalian nonton sampai video ini selesai supaya kalian dapat pemahaman yang lengkap tentang video ini. So, siapkan diri kalian untuk belajar hari ini dan kalian bisa segera menyiapkan alat tulis, ambil buku catatannya, siapkan snack atau makanan ringan apa saja. Siapkan minuman, bisa minum kopi dulu, dan kencangkan sabuk pengaman kalian karena because we are getting started right now. Halo, apa kabar semuanya? Insya Allah semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu bersemangat, karena hari ini saya sangat bersemangat sekali untuk membagikan ke teman-teman semua untuk sharing tentang apa itu software. Oke? Dan saya sangat berharap dalam video kali ini teman-teman semua dapat memahami 3 hal. Yang pertama, pengertian software, dan yang kedua tentang fungsi-fungsi dari software, dan yang ketiga adalah jenis-jenis software. Dan sebelum kita mulai untuk belajar tentang materi kita hari ini, sebaiknya kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, sekarang kita ready untuk belajar. Dan sebelum belajar, tidak bosan-bosannya saya untuk mengingatkan teman-teman semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, agar selalu menjaga kebersihan tubuh, sering cuci tangan, mandi yang bersih, dan selalu menggunakan masker. Dan jangan lupa juga untuk social distancing dan physical distancing. Tetap jaga jarak agar kita semua terhindar dari penyakit yang menular ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu berolahraga dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat agar sistem imun kita agar tetap kuat dan bisa jauh dari penyakit. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa di rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar keadaan ini cepat segera berlalu dan kita semua bisa beraktivitas secara normal. Amin. Sekarang kita akan mulai belajar. Lanjut saja langsung masuk ke video pembelajarannya. Oke, baik. Jadi kali ini kita akan mulai belajar tentang software. Seperti yang saya janjikan tadi, software yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini ada 3 yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah jenis-jenis software, dan yang ketiga adalah fungsi-fungsi dari software. Oke? Dan kita akan mulai yang paling pertama dengan pengertian. Pengertian software secara bahasa kita bisa lihat secara jelas seperti yang hardware lalu. Ini software terdiri dari 2 kosakata. Yang pertama adalah soft dan yang kedua adalah ware. Soft dan ware, yang berarti perangkat lunak. Oke? Dan secara istilah, software ini adalah susunan skrip yang tersusun menjadi suatu program atau aplikasi yang terinstall dalam komputer. Oke? Satu bahasa program atau script yang
membentuk suatu program atau aplikasi dan terinstall di dalam komputer. Oke? Jadi sudah bisa paham pengertiannya? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis software. Jenis software ini secara jenisnya kita bisa bedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah ada yang namanya software yang freeware. Freeware ini adalah aplikasi-aplikasi yang dimana kita bebas untuk menggunakannya tanpa harus bayar. Oke, ada banyak sekali jenis-jenis aplikasi yang tanpa harus bayar, dan ini beberapa contohnya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh dari aplikasi yang termasuk dalam atau software yang termasuk di dalam software yang freeware atau aplikasi yang gratis. Namun di aplikasi yang gratis ini biasanya mengandung iklan biasanya. Ya, biasanya ada iklan, dan itu sumber penghasilan mereka karena kita menggunakannya tanpa harus berbayar. Selanjutnya ada yang namanya, yang kedua, aplikasi yang namanya shareware. Oke, shareware ini adalah aplikasi-aplikasi yang gratis di-download, tapi memiliki batas waktu penggunaan. Maksudnya batas waktu penggunaan yang gratisnya biasanya 14 hari sampai 1 bulan dapat free trial atau demo version, dan setelah waktu itu kita harus membeli key product atau serial number. Ya, biasanya kita harus membeli key product atau serial number, dan itu yang termasuk dalam aplikasi jenis shareware. Yang ketiga, oke, sebelum kita lanjut ketiga, ternyata kita harus tunjukkan beberapa contoh aplikasi yang termasuk dalam jenis aplikasi shareware. Dan ini biasanya sangat banyak di internet, bisa di-download gratis tapi memiliki jangka waktu tertentu untuk digunakan gratisnya, 14 hari sampai 1 bulan. Dan ini contohnya. Oke, kita lanjut ke jenis yang ketiga, namanya openware, di mana aplikasi ini seperti namanya open, jadi aplikasi ini terbuka dan bisa dimodifikasi semau penggunanya. Oke, bisa dimodifikasi semau penggunanya. Ada beberapa jenis contoh dari openware ini, dan ini contoh-contohnya. Oke, kita lanjut ke jenis yang keempat, yaitu jenis commercial software. Ya, dari namanya saja kita sudah tahu komersial, berarti aplikasi-aplikasi ini atau software ini dijual. Jadi saat kita install, dia langsung meminta produk key atau serial number. Jadi nggak ada demo version, nggak ada free trial, langsung minta key number atau key product atau serial number. Dan ini pasti untuk mendapatkan itu kita harus bayar. Oke, dari jenisnya saja. Kita sudah bisa ketahui ada 4. Kita ulangi lagi. Ada apa tadi? Ada freeware, ada shareware, ada openware, dan yang terakhir ada commercialware. Commercial software, not commercialware tapi commercial software. Jadi ada 4, ingat-ingat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa? Ya, kita akan belajar tentang fungsi-fungsi dari software. Kalau tadi jenis ada 4, untuk fungsi ini kita memiliki
7 fungsi dari software, dan ini kita akan bahas satu persatu. Oke? Kita mulai dari fungsi yang pertama, yaitu sistem operasi. Oke, aplikasi jenis sistem operasi ini adalah aplikasi software yang paling pertama kali diinstal di laptop, diinstal di komputer, yang paling pertama diinstal di komputer. Dan operating system ini adalah software yang menghubungkan hardware, menghubungkan antara hardware dan brainware, yaitu menghubungkan antara komputer ini yang perangkat keras dan brainware adalah penggunanya. Jadi dia yang akan menjembatani itu. Dan yang harus diingat adalah operating system ini adalah aplikasi yang harus diinstal paling pertama kali di dalam komputer kita, karena ini akan menjadi rumah dari seluruh aplikasi yang akan install dalam komputer. Oke. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman, yaitu aplikasi yang dibuat untuk membuat aplikasi lagi. Oke? Dan ada beberapa jenis aplikasi seperti ini yang berfungsi untuk bahasa pemrograman. Dan selanjutnya ada program yang memang digunakan untuk diaplikasikan, atau program aplikasi ya, dan ini biasanya digunakan untuk instansi kantor atau dinas, dan untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan supermarket dan lain-lain. Yang jelas fungsi aplikasi ini dikhususkan untuk suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menghitung cash flow di bisnis kita, atau neraca perdagangan di bisnis kita, atau menghitung jumlah pasien yang masuk di rumah sakit, atau menghitung jumlah barang yang masuk dan barang yang keluar. Itu bisa digunakan di software yang berfungsi untuk aplikasi ini. Selanjutnya ada juga jenis fungsi program yang berbentuk paket. Jadi fungsinya sepaket. Misalnya paling mudah kita lihat adalah aplikasi seperti Microsoft Office. Dia aplikasinya sepaket atau bundling, di mana aplikasi ini sekali install kita akan mendapatkan banyak aplikasi yang saling berkaitan, fungsinya saling berkaitan. Misalnya untuk bekerja, untuk mengetik, untuk mengolah kata kita menggunakan Microsoft Word, untuk berhitung atau pengolah angka kita akan menggunakan Microsoft Excel dan sebagainya. Dan itu yang akan kita pelajari semester ini setelah kita belajar hardware and software. Oke? Setelah kita belajar hardware and software, kita akan belajar tentang Microsoft. Oke? Jadi pastikan kalian paham dulu tentang software dan hardware. Oke? Selanjutnya ada juga software yang berfungsi sebagai alat atau utility. Oke? Dan software ini digunakan untuk menunjang pekerjaan dari komputer ini. Contohnya seperti aplikasi antivirus. Antivirus ini biasa digunakan untuk menangkal virus-virus dari perangkat lain, atau mungkin dari web atau dari jaringan. Oke?
Selanjutnya ada juga software yang paling digemari oleh teman-teman semua pasti. Software ini adalah software permainan. Oke, software permainan ini atau games ini adalah software yang digunakan untuk menampilkan permainan yang dilakukan secara interaktif oleh pengguna di dalam komputernya. Dan jenis game ini sudah sangat banyak sekali dan setiap orang mempunyai selera masing-masing dalam gamesnya. Dan saya juga main games. Dan yang terakhir adalah fungsi multimedia. Fungsi multimedia ini adalah fungsi untuk meningkatkan daya guna dari komputer yang kalian miliki untuk menggantikan alat-alat elektronik yang lain seperti video player atau MP3 player, memutar lagu, memutar video, bahkan radio bisa dimasukkan ke dalam komputer. Fungsinya bisa dimasukkan ke dalam komputer. Oke? Dan itu saja fungsi-fungsinya sejauh ini yang kami dapatkan. 7 dulu. Jika kalian punya jenis-jenis software yang lain bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada jenis selain fungsi selain 7 ini, karena sejauh ini ada 7 ini yang kita dapatkan. Oke? Wow, akhirnya kita sudah berada di penghujung video kali ini dan terima kasih banyak yang masih bertahan sampai akhir video. Dan untuk teman-teman semua yang sudah nonton video dari pertama sampai akhir, pastikan kalian menulis di komen, tulis di bawah nanti apa perbedaan antara hardware dan software. Pasti kalian sudah tahu karena kalian sudah belajar di video sebelumnya. Dan di video ini, bagi yang belum, silahkan cek video sebelumnya. Nanti linknya ada di atas ini, di card di atas ini, tinggal klik aja di atas. Dan thank you so much for watching. Dan jangan lupa komen kalian yang perbedaan antara software dan hardware. Silahkan tulis di komen. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian supaya saya tahu siapa yang ikuti materinya dari awal sampai akhir. Dan thank you so much for watching. Tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Selalu semangat. Thank you so much for watching, for your time, your attention, and I'll see you again in the next video. Have a very nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.